Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini kita masih selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini betul-betul bisa kita jadikan sebagai kemanfaatan dan keberkahan di pribadi kita, sehingga kita diistiqomahkan untuk selalu taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ngaji kita Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu syaitan rasulullah wa kullu niyatin sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahul kita. Ma'afallahu yulma yubita wa syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa lagi. Barik lana. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Selesai sudah surat Al-Waqi'ah. Semoga kita dari awal sampai surat ini, apa yang kita dengar, kita lihat, kita pahami, betul-betul Allah sertai dengan hidayahnya, sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita baca bareng-bareng terkait dengan ayat 83 sampai 96 tentang peringatan sakaratul maut. Peringatan tentang sakaratul maut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqla
ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Alhamdulillah, mari kita kaji, pahami bareng-bareng. Falaula idza balaghatil hulqum. Jadi kemarin baru saja kita bahas tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keingkaran mereka terhadap rasul-rasul dan kitab-kitab suci Allah. Pada ayat berikut ini akan diterangkan tentang kelemahan manusia dengan sakaratul maut yang tidak berdaya sama sekali. Makanya dikatakan pertama, falaula idza balaghatil hulqum. Falaula, maka kalau begitu, bahasa Indonesianya, bahasa kita falaula nulilamun ora idza balaghatil hulqum, idza balaghat nalikone tumeka apa ruh al hulquma ing tenggorokan. Maka kalau begitu mengapa Nabi tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Jadi ini menjawab kalimat orang-orang kafir atau manusia yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Begini, kalau memang kamu tidak percaya kalau semua miliknya semua ada dalam genggamannya, atau kamu tidak percaya kalau nanti akan dibangkitkan, falaula idza balaghatil hulqum, kamu bisa membuktikan di mana kemampuanmu menghadapi ruh yang sudah di kerongkongan. Kalau kamu memang hebat, meyakini tidak dikuasai Allah, pasti kamu akan bisa mencegah ruh itu tidak akan keluar. Tapi kamu bisa menahannya, karena mati bertujuan untuk dibangkitkan. Sementara kamu tidak percaya, ya silahkan. Kalau kamu bisa menangkal ruh itu yang sudah nyampe tenggorokan, falaula idza balaghatil hulqum, ketika ruh sudah nyampe di tenggorokan, wa antum hina idin tandurun, ketika ruh sudah di tenggorokan, hina idin, ketika itu antum tandurun. Nah, semuanya akan melihat. Apa yang dilihat? Sesuatu yang akan ditempatinya. Dia akan bertempat di mana? Sebelumnya dia sudah dikasih tahu. Wa antum hina idin tandurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
Ketika ruh sudah di kerongkongan, kata Allah, saya berada di sampingmu, tetapi kamu tidak melihatnya. Nah, di sini kemarin faedahnya apa? Litahdir, terus litahdir, artinya Allah tidak sendiri, karena Allah mengutus yang namanya malaikat Israel atas perintahnya. Jadi ayat ini menjelaskan betapa ngerinya kalau nyawa manusia sudah sampai di tenggorokan. Keluarga-keluarga yang hadir, yang datang hanya melihat dan menyaksikan peristiwa itu sebagai pertemuan yang terakhir. Itu pun kalau diizinkan. Kalau yang kena corona tidak diizinkan. Nah, dalam peristiwa tersebut, keluarganya tidak dapat menyaksikan siapa yang hadir. Malaikat Israel, dia tidak tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tubsirun. Saya hadir, saya di sampingmu, tapi kamu tidak melihatnya. Padahal malaikat Israel itu berada di sebelahnya, tapi tidak ada yang tahu. Nah, keadaan ini menggambarkan bahwa setiap insan itu tidak mampu mempertahankan ruhnya dari malaikat maut. Falaula idza balaghatil khulqum. Nah, ini makanya sangat ngeri sekali. Ini suatu bukti bahwa baik roh maupun jasad bukan milik manusia. Nah, manusia tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Jadi kalimat ini menjawab kemarin orang-orang yang tidak percaya kalau Allah Maha Kuasa, kalau ruh ada dalam genggamannya. Kalau kamu tidak percaya, kenapa tidak kamu tahan itu yang namanya ruh? Karena mati jembatan untuk dibangkitkan, sementara dia tidak percaya dengan kebangkitan. Nah, makanya pakai laula idza balaghatil khulqum. Nah, dijawab lagi falaula. Iki Gusti Allah nantang sing ora padha percaya maksudnya. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falaula lamun ora in kuntum kowe kuwi ghaira madinin, or ghaira madinin kuwi ora ngrasa, ora percaya dibalas amalnya. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kembalikan itu ruh yang mau keluar. Ojo uling. Nah, kowe memang shadiqin. Kalau memang anggapanmu itu benar, Allah tidak kuasa, tahan itu ruh. Tarji'unaha, tarji'u bali apa nahan bali sirah ing ruh ing kuntum shadiqin. Nah, ini kelemahan manusia. Judulnya apa tadi? Kelemahan manusia dari sakaratul maut. Karena apa? Mati itu kan jembatan untuk bangkit. Nah, kowe ora percaya karo kebangkitan, tidak percaya Allah kuasa memegang ruh, tahan. Kembalikan itu ruh. Kalau kamu shadiqin, kalau anggapanmu itu benar, ternyata anggapanmu itu enggak benar. Kamu kepengen hidup lama dengan meminum obat, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Ternyata semua ikhtiarmu tetap ada dalam genggamannya. Nah, ini makanya ghairu madinin. Jadi madinin itu asal kata dari dana yadinu daina. Ghairu madinin itu berasal dari apa tadi? Dana yadinu daina. Dain artinya hutang. Jadi adin agama itu artinya hutang. Maksudnya setiap orang yang hutang wajib membayar. Setiap yang beragama wajib membayar kewajibannya. Apa kewajibannya? Sholat. Apalagi? Waduh. Ya zakat, puasa, rukun Islam lah, mengerti. Wajib dibayar. Adin artinya apa tadi? Hutang.
puasa, zakat, haji, ayo apal ke rukun Islam. Nah makanya adin, dain bisa berarti tunduk, patuh, taat, apalagi tunduk, patuh, taat, manut ya kita mau tunduk. Maksudnya orang yang berhutang biasanya taat, patuh, tunduk kepada yang menghut. Nah makanya madinin, ono kowe hutang ambek aku mesti tunduk. Tanggal itu sarutan gini. Ya wis sementara suruh minta naik duit kowe anu kan di sini. Oh nggih. Sementing karena mengharap sama orang yang beragama tunduk dengan yang mengasih agama. Taat, patuh. Dana ya dunu, dana ya dinu. Nah jadi ghairu madinin, dia tidak patuh, tidak pasrah, tidak taat. Orang-orang yang tidak percaya tidak meyakini amalnya akan dibalas. Kalau kamu tidak percaya Allah kuasa, kenapa ruh itu tidak ditahan? Maksud gak ya? Nah ternyata ruh dalam genggamannya. Makanya ruh ketika mau keluar itu, waduh, namanya apa tadi? Sakaratul maut. Mereka tidak bisa menahan nyawa mereka ketika sampai di tenggorokan. Tidak tahan dengan apa? Untuk bisa mengembalikan kepada keadaan semula. Tarji'unaha in kuntum shodiqin. Berarti kan anggapanmu selama ini salah. Kalau kamu benar, pasti kamu bisa menahan itu. Ternyata kamu menganggap sekarang ini keyakinanmu sangat salah. Meyakini ruh itu keluar dengan sendirinya. Mereka yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah, ketika ruhnya keluar, dia punya keyakinan metu karpe dewe. Makanya dia meyakini setelah mati tidak ada kehidupan lagi. Dia anggap mati ya wis turu. Abana wa umahatana biyen-biyen turu kabeh, nyatane orang yang sebelum-belum. Ini menjawab anggapan mereka yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Ternyata sakaratul maut dia pun tidak bisa menahannya. Nah ini makna. Makanya ketika mau mati itu banyak sekali keterangan. Mereka akan melihat ahlina yang dilihat neraka. Mulanya sing mendelik, yang sing dan lain sebagainya. Ahli kebaikan dia akan melihat dengan kebaikan. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Makanya dalam Quran diterangkan sangat ngeri sekali yang namanya sakaratul maut. Bayangkan orang Islam kemarin disampaikan ciri khas ashabul yamin, ciri khas muqarrabin kemarin, minimal ketika keluar dunia dia menyebut nama Tuhannya. Nama Tuhannya satu. Yang kedua, keterangan lain, orang meninggal dunia itu akan selalu dalam keadaan biasanya ngopo. Kebiasaan di dunia itu akan dibawa proses sakaratul. Kan banyak keterangan, ya toh? Ahli sholat matinya dalam keadaan sholat, ahli baca Quran, ahli montorat matinya ya pas atau yang lainnya. Nah, ketika itu sakaratul maut, bayangkan seluruh tubuh itu akan merasakan sakit. Pertama dasar di sini, derek das kumat, dongdong wis ora kelingan opo meneh. Ke bawahnya lagi, panas yang tidak ada ukuran. Tambah lagi, bagaimana kalau kita ini masih ingat dengan sesuatu yang kita ingat? Hanya Allah, hanya petunjuknya, hanya kebiasaannya, hanya apa lagi? Nah, makanya akal sudah hilang, plus hati yang masih ingat. Anak biasanya zikir. Nah, dan la ilaha illallah tidak membutuhkan lisan. Silakan yang
buktikan. Apakah la ilaha illallah butuh lesan? Tidak. Melongo wae. La ilaha illallah. Melongo ki. La ilaha illallah. Ya toh? Iman ternyata ini dari hati. Karena ketika itu fisik sudah tidak apa yang kalian aku harus melongo mana? Ternyata tidak dibutuhkan bibir, tapi kita tetap bisa mengucap karena tauhid, iman berada di dalam hati. Tauhid itu di hati. Orang yang menggugur, nangkene itu tauhid. Di mana? Di dada. Di mana? Di dada. Sing disebut jawabannya sing digarapke jerone. Itu bahasa Qurannya kayak gitu. Ketika kamu ke masjid harus bersihkan, sucikan pakaian rapi. Padahal sing dimaksud ketika mau sholat, nah sing disebut jawabannya sing digarapke jerone. Tekan nanti mau contohnya sing akeh-akeh Bu, bingung pala gue. Nah, ketika itu hanya kebiasaan. Kalau biasa pikir, kalau dia biasa tauhid, nah makanya kemarin dikatakan wong torekoke belajar mati. Sing naksabandiyah. Kodire naksabandiyah kan belajar mati karena mripate merem, ndingklo, atine ilatnya ditekuk. Ilatnya ditekuk mau nanti si kodok melu torekoke. Apa sih ditekuk sikile? Nah, tekuk biasa juga ya. Klik. Nah, subhanallah. Iki cara besok perasaan sing orang genah fisik wis aju kabeh. Rasa sakit yang tidak karuan, hati tetap Allah. Seandainya dia mau mengucapkan cukup, walaupun kena sakit lambe doer apa orang pengaruh. La ilaha melongo tetep bisa ngomong melongo tuh. Apa melongo meneh mbok pas melongo ono ning sing penting dicepret iki. Asline elek banget. Karena ini yang menyaksikan banyak santri alumni. Nah, ini sampai di begitu ngerinya yang namanya sakaratul maut. Bahkan kalau kita lihat Fussilat ayat 30, jaminan ini. Makanya kamu yang istiqomah. Karena orang yang istiqomah itu dijamin merasakan nikmatnya sakaratul maut. Mana jaminannya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mahal sahih terakhir. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Ar-Rum Fussilat ayat 30. Dari keterangan pertama, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang baik. Terakhir, jangan takut, jangan khawatir, ojo wedi, ojo susah. Malaikat turun, alla takhafu wa la tahzanu. Ora usah wedi, ora usah susah. Malaikat disuruh Allah, absiru fil amal. Kasih kabar gembira kayak sinar mati malaikat. Dia ahli ibadah. Kabar apa itu? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan surga yang sudah dijanjikan. Mau nek metu angel ruweh ora gelem wae. Hadis diterangkan kan? Ataupun makalah yang lainnya, ruweh atau lewat tangan orang maksudnya kene. Gua harus sedekah kepiye? Metu lihat sikir aku kerjane gua mlaku masjid. Arep lewat di mriki das semua kerjane sujud. Malaikatnya lapor kok Gusti ora gelem kayak gitu baik. Ya malaikat juga guru melakukan perintah kok. Ketika angel terus lapor, Gusti angel lewat dengan dia orang si gelem si kile orang gelem tangan orang belum mungkin ibadah si kayak gini iki. Gawat gambar surga. Bil jannatil lati kuntum. Nah, iming-iming bidadari sing ayu ning arek iki. Delenan ayune. Delenan sebelah bojone dhewe ribut ireng elek. Panggonan meneh dalam sebelah elek
tidak sesuai dengan apa yang mau kita huni. Wih, jangan takut, jangan lebih bojomu anakmu. Berarti ngono kuwi kok diandalke apa. Sehingga dengan bayangan yang ada seperti itu, dia langsung dengan sendirinya. Malaikat mengangkatnya, tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan apapun, sehingga diakhiri dengan senyum bayang gaya ketemu bidadari kayak ini, sehingga wujud wajah yang meringis, wujud wajah yang ceria. Selalu sulit keterangan apa tadi surat Fusilat itu. Kita lanjutkan saja biar nanti sampai tambah paham. 87. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhum wa raihanun wa jannatu na'im. Ini buktikan. Fa'amma seandainya in kana minal muqarrabin, mayite termasuk wong-wong sing muqarrabin. Kemarin ada golongan pertama ya, muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang didekatkan. Allah menjawab, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Rauhun, raihan, maka orang itu akan dimudahkan dan dikepenakkan. Wa jannatu na'im, dan dia akan mengicipi dan melihat. Apa artinya jannatu na'im? Jannatun na'im, surga na'im. Ini jadi dalam ayat ini dijelaskan keadaan manusia setelah meninggal dunia. Mereka itu akan dibagi 3. Ingat dulu, dia termasuk golongan dari orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat kepada Allah ataupun muqarrabin dengan mengerjakan berbagai macam ibadah, meninggalkan segala larangannya, mereka ini akan mendapatkan kemenangan dan kegembiraan serta memperoleh rezeki. Apa bentuknya? Bentuknya apa rezekinya? Macam-macam nikmat jannah, tempat kediaman surga, di mana akan menikmati di dalamnya segala sesuatu yang belum pernah dia lihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan ditulis, diresapi dalam hati yang namanya surga. Makanya farauhun, jawabannya si mati apik, farauhun wa raihan. Rauhun, rohaya ruhu, rauhan, artinya apa? Angin sepoi-sepoi basah. Sepoi-sepoi basah, bahasanya tambahan dewek. Rauhun, dia akan merasakan keadilan. Rauhun akan merasakan pertolongan. Begitu dijabut nyawane, nang Gusti Allah ditolong kemau. Rauhun, dia akan merasakan kegembiraan. Melihat balasannya sih meringis. Orang yang dekat ketika dijabut nyawanya, dia akan merasakan kesenangan. Rauhun artinya apa tadi? Arti-artiannya ruh, rih, angin, sepoi-sepoi. Maksudnya mau silir-silir kan nyantai senang, ya toh? Mau yang silir-silir itu kan pasti merasakan kenyamanan, kedamaian, kegembiraan, kesenangan. Farauhun jawabannya. Waroihan, rohaya ruhu, rohan. Kalau roihan itu memiliki makna, roihan mengikuti pola fa'lan yang juga terambil dari kata yang secara arti harfiah. Roihan berarti tumbuhan yang harum baunya. Roihan artinya apa? Angin yang wangi. Tetapi kata ini juga digunakan untuk arti kehidupan ataupun rezeki. Yang grup roihan gitu artinya anu api.
Makna arti bahasa ini sama persis dengan penafsiran yang diriwayatkan oleh Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair. Orang yang hidup dalam keadaan takarub kepada Allah, maka ia akan memperoleh rahmat, kesenangan, ketenangan, ketentraman, pokoknya mau kebaikan, rizki yang baik. Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada orang itu ketika meninggal dunia. Wahai ruh, jari malaikat, wahai ruh yang baik, di dalam jasad yang baik, engkau telah memakmurkannya, maka keluarlah kamu menuju rauh raihan. Rauh, apa mau artinya? Keadilan, pertolongan. Raihan, arti-artiannya maksudnya kebahagiaan yang abadi, keadilan yang abadi. Mulanya ditutup karo ayat sing mau kae, dia dalam tempat sing digoni sidane terus rasanya seneng ya, pengen ora rasa. Kuwi endi dalile lha kuwi mau farahun warehan wa jannatu naim. Maka wa amma in kana min ashabil yamin. Bahasa terus ayatnya wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil. Subhanallah, luar biasa. Wa in kana min mukadzibin kok sing dibahas sing dhisik. Kalau dia termasuk muqarrabin, siapa muqarrabin? Ashabil yamin termasuk, maka nanti ada ucapan salamun min ashabil yamin, keselamatan, ucapan dari malaikat. Yang jelas ruh proses keluarnya bagus, karena ketika dia sudah keluar tadi dibagi tiga. Yang pertama muqarrabun, yang kedua golongan kanan ashabul yamin. Kemarin kan sudah banget loh, muqarrabun ya wis para nabi wali sedene bengeke, ashabul yamin grupe dhewek lan buka-buka. Amin. Dia akan menerima buku catatannya lewat tangan kanannya. Mereka itu akan setelah meninggal itu dia akan disambut dengan gembira oleh para malaikat, menyampaikan salam dari teman-teman mereka dari kalangan ashabul yamin. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah, itu tadi. Jadi disampaikan salam kebahagiaan, sukses-sukses, berkah-berkah, selamat-selamat, hebat-hebat, ayo Raymond. Disampaikan dari malaikat untuk mereka yang ashabul yamin. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu Fussilat 30 sampai 32. Golongan kedua. Golongan yang ketiga, wa in kana minal mukadzibin ad-dallin fanusulun min hamim wa tasliyatu jahim. Ngeri. Golongan nomor 3 iki. Wis didapat wa in kana lamun ana sapa mayit iku munal mukadzibin saking wong sing kerjane ngapusi ora percaya, dolim. Dolim apa tadi dolim? Orang yang ingkar. Fanuzulun min hamim, dia akan ditempatkan di neraka, tempat hamim yang sangat panas. Watasliyatu jahim. Jadi golongan orang kafir, ashabus simal bahasa kemarin, yang mendustakan Allah dan Rasulnya sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus, dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Mereka akan ditempatkan dalam api neraka yang berkobar-kobar. Dia diberi minum air yang sangat panas dan makan buah. Kemarin buah apa? Zakum yang menghancurkan isi perut dan seluruh kulit tubuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Wis diterangke neraka wis akeh banget. Wa in kana minal kadzibina dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim.
Karena dibagi menjadi berapa tadi? Tiga. Muqarrabin, ashabul yamin, ashabus shimal. Setelah keluar, kita tutup ayatnya. Inna hadza lahuwal haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal. Ingat, semua proses ini tidak ada keraguan lagi. Proses kematian, kejadian, maut, lahuwal haqqul yakin. Wis jelas, hak tambah yakin. Oleh karena itu, fasabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah. Tasbih sini apa? Mensucikan ibadah, patuh, menolong sesama, sosial. Sabih, selalu menyebut nama Allah, berzikir bismi rabbikal adzim. Jadi ayat ini menerangkan bahwa segala sesuatu yang telah diungkapkan dalam surat ini, baik mengenai hal berhubungan dengan kebangkitan atau mereka yang mendustakan ataupun bukti-bukti dari awal sampai akhir, itu semua adalah hakul yakin. Jelaskan besok ini ashabul yamin, ashabus shimal, semua keterangan itu tidak ada yang tidak terjadi. Jadi berhubungan dengan ini manusia diperintahkan oleh Allah untuk fasabbih, memperbanyak tasbih, tapi penguasaannya, pengembangannya tidak lain adalah taat kepada Allah. Dikit-dikit tasbih, subhanallah, ya Allah. Urusan dunia sing dideleng insor, urusan akhirat sing dideleng duhur. Urusan dunia sing dideleng insor, alhamdulillah untung aku koyo ngene kancaku. Urusan akhirat, ya Allah, aku kok puasa nang temen, aku maca Quran nang temen, sing dideleng dhuwur. Urusan dunia sing dideleng insor, urusan ilmu sing dideleng dhuwur akhirat. Maka orang itu akan selalu fasabbih, bertasbih, bersyukur kepada Allah. Bisa juga tasbih di sini memberikan makna selalu mensucikannya, sholat tasbih, atau selalu berzikir dengan 4T. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tahlil. Bisa juga habis sholat salasina, apa salasina? 30, salasina 33. Atau kamu hobi sholat tasbih, manfaatnya dibagi. Karena hadisnya sangat jelas. Sahih Bukhari itu, kalau yang namanya kalimat yang paling dicintai Allah tidak lain adalah kalimat tasbih, ataupun ucapan yang ringan. Sering kamu baca sebenarnya, kalimatnya ringan, timbangannya berat, dan sangat dicintai Allah. Apa itu? Tasbih. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim. Rawahu Bukhari Muslim. Nasi Bukhari kalimatnya orang subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, tapi subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi. Jadi yang loro pokoknya sing di depan iki kan sing Sahih Bukhari. Ora kuwi ora bu iki apa? Mundur ora lucu. Nah, jadi hobilah bertasbih karena Nabi, nah ini ada hadisnya, ketika dalam hubungan ayat yang terkait dengan kemahabesaran Allah, walamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbikal adzim, qala ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal adzim kepada kanjeng Nabi bersabda ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan tasbih pada ruku salatmu. Mulai pas salat kan tasbih kan subhanarabbiyal, pas ruku adzim apa agung ya, rabbiyal adzim. Kita hormat subhanarabbiyal adzim. Terus
Sabbihisma rabbikal a'la. Walamma nazalat, ketika turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara walladzi akhrajal. Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan tasbih itu ketika kamu sujud. Makanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maksud kan ketika ruku surat apa sih turun? Sabihis marabbikal ladzi sabihis fasabbih bismi rabbikal adzim. Itu pas ruku. Pas sujud ayat apa yang turun? Allah Nabi perintahkan kepada kita untuk dibaca ketika sujud. Ayat al-a'la, sabis marobika a'la. Apa orang wala antum. Nah, jadi jadikanlah itu rutinitas sholat tasbih bagi kita. Wajibkan pada diri kita. Kamu cari manfaatnya itu. Fadilah apa dosa sing Allah wis. Jangankan kau untuk sholat, wong diwaca bareng sholat, hadisnya sahih sekali itu. Dosa Allah wis, dosa sebanyak apapun sampai dibaratkan seperti midada, seperti busa buing-buing di lautan, atau seperti romli itu pasir, bukan rombongan liar. Nah, berarti kan sange itu pun terampuni. Makanya begitu ngerinya keterangan akhir surat Waqiah ini, pesan daripada Allah kepada kita semua, in hadalah wa haqqul yaqin. Macam-macam ini temenan lho. Makanya fasabbih bismi rabbikal adzim. Kepengen selamat, fasabbih bismi rabbikal adzim. Udah. Kesimpulan, ayo siapa yang bisa menyimpulkan dari keterangan pertama tadi? Kesimpulannya, peristiwa sakaratul maut sangat-sangat mengerikan, menakutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang mendapatkan petunjuk, peristiwa tersebut menjadikan mereka bertambah yakin. Dewi simuli petunjuk terceritakan tentang sakaratul maut, insya Allah akan tambah yakin. Wis nomor 3 bae nomor 3. Nanti nomor 3 sing ayatnya mau ashabul yamin. Wa ma kana minal muqarrabin, ayo disebutkan faruh wa raihan wa jannatul na'im. Wa ma kana min ashabil yamin, itu kesimpulannya nomor 3. Siapapun mayitnya, siapapun yang meninggal dalam keadaan yang baik, maka dia akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Dan terima kasih, itu yang bisa disampaikan sekelumit tentang tafsir surat Al-Waqiah. Semoga dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dilanjutkan pada besok yang selanjutnya tentang surat Yasin. Mulk sudah, Waqiah sudah, Yasin. Maka kita, aurat kita membacanya akan tambah yakin. Tapi tetap dikasih jeda untuk membuktikan siapa di antara mereka yang betul-betul mampu dan bisa. Rauhun wa raihan. Ya, mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.